Ini satu bulan yang lalu, atau tepatnya 5 pekan yang lalu, saya diberi kesempatan oleh panitia untuk membersamai dalam kajian rutin pagi. Saya menyampaikan materi tentang psikologi suami dan istri. Dalam rumah tangga kita mengetahui bagaimana suami dan istri dan interaksinya mereka seperti apa. Karena menurut saya penting untuk kita sampaikan, karena selama ini kita telah mendapatkan materi, insyaallah masalah fikih sudah disampaikan oleh saudara kita, masalah akidah, masalah tazkiyatun nafas, yang pembersihan hati sudah ada yang menyampaikan. Maka kemudian saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu sedikit menengok tentang rumah tangga. Dan Islam telah memberi gambaran sangat indah sekali. Mudah-mudahan ke depan kita akan menyampaikan contoh rumah tangga yang paling baik. Rumah tangga yang paling baik, yaitu rumah tangganya Rasulullah SAW. Jadi besok akan kita sampaikan harmonisnya rumah tangga Rasulullah. Kita bisa menyimak di sana bagaimana indahnya rumah tangga Rasulullah. Yang kita sampaikan untuk pertemuan hari ini adalah kita melanjutkan materi yang lalu tentang karakter wanita, dan kemudian untuk hari ini kita akan menyampaikan karakternya laki-laki. Jadi kemarin kita mengupas selama 1 jam berkenaan dengan karakternya wanita atau istri, dan nanti kita akan menyampaikan bagaimana karakternya suami. Biar kita tahu bagaimana rumah tangga itu, untuk anggap saja kita berharap tidak ada konflik, tapi seandainya terjadi sesuatu yang itu saling terjadi di antara kita, maka kemudian kita bisa meredam dengan cara yang baik. Tapi sebelumnya akan kita bacakan dulu biar para bapak, para ibu yang kemarin selapan dino kepungkur tidak datang, maka akan kita bacakan kembali tentang karakter dasar perempuan. Meskipun kita tidak akan memperbanyak keterangannya, tapi kita akan bacakan dulu. Yang pertama adalah, ini perempuan dulu, ya. Yang pertama adalah wanita itu perasa. Apapun biasanya wanita itu menggunakan perasaan. Kemudian yang kedua, wanita itu mudah pendendam. Pengertian pendendam bukan pendendam yang jelek maksudnya, ya. Pendendam itu ngambekkan gitu. Tapi ngambekkan jelek gak ya? Ngambekkan. Jadi kalau ada masalah dengan suami, itu biasanya wanita itu kemudian menggunakan gaya yang seperti ini. Kira-kira bisa dipercaya nggak ibu-ibu wanita begitu? Kemudian yang ketiga, sulit berterima kasih dengan pemberian suami. Ya, kalau ada seperti ini, maka ibu-ibu untuk meminimalisir tentang keadaan yang seperti itu. Jadi sulit berterima kasih atas pemberiannya suami. Keempat, egois pada haknya, meskipun kadang-kadang kewajibannya tidak ditunaikan terhadap suami. Jadi kalau hak-hak biasanya dia akan mudah sekali menuntut, tetapi terhadap kewajibannya kadang-kadang dia kurang terpenuhi haknya, kewajiban kepada suami. Kemudian yang kelima, di antara positifnya adalah mudah sekali memaafkan. Wanita, istri itu mudah sekali memaafkan kesalahan suami. Jadi kalau bapak punya istri, bapak yang sudah punya istri, itu kalau ada masalah minta maaf sama istri, biasanya istri akan mudah memaafkan. Kalau tidak memaafkan, berarti ini yang luar biasa. Karena pada dasarnya wanita itu orang yang mudah memaafkan kesalahan suami. Kemudian yang keenam, suka dimanja, suka dipuji oleh suami. Yang ketujuh, suka dicumbui, dirayu. Yang ke-8,
suka dilindungi. Memang watak perempuan begitu. Yang kesembilan, suka ditraktir atau dibelikan sesuatu. Ini memang gitu ya, suka ditraktir ibu. Yang ke-10, lambat dan lelet jika ada janjian. Kalau ada janjian, wanita itu lambat. Ya memang begitu kan? Ibu-ibu bisa, ini kemarin materinya, nanti jadi pelajaran materi. Nanti kita akan menyampaikan. Yang ke-11, suka sesuatu yang terulang. Bahkan karena kesukaannya itu, wanita memang sulit meninggalkan masa lalunya. Sulit meninggalkan masa lalunya. Nostalgianya, rumahnya, kalau seandainya pindah, itu sulit sekali untuk kemudian meninggalkan tempat tinggal yang dulu. Ini watak perempuan. Dan yang ke-13, peka atau mudah tersinggung. Ya, ini yang kemarin kita sampaikan tentang watak dasar wanita pada umumnya. Meskipun saya yakin masih banyak yang belum kita sampaikan, tapi ini sudah mewakili dari watak seorang wanita. Sekarang kita akan sampaikan, kita bahas tentang watak laki-laki. Seperti apa? Ini ibu-ibu biar tahu nanti suami jenengan kayak apa, dan bapak-bapak juga tahu bagaimana istri jenengan seperti apa. Yang pertama, laki-laki itu akal pikirannya dominan. Jadi laki-laki itu akal pikirannya dominan, cepat untuk mencari solusi. Berbeda dengan wanita. Kalau wanita itu biasanya ketika ada masalah yang digunakan adalah emosi. Emosinya yang digunakan. Kalau laki-laki itu solusi. Misalnya contoh ya, kalau perempuan itu kalau ada masalah yang paling mudah adalah menangis. Jadi bapak-bapak, ketika jenengan sedang ada masalah dengan istri jenengan menangis, itu kemudian jangan mengatakan sidik-sidik nangis, gambreng temen, ya, kan memang aslinya begitu. Bagi perempuan menangis itu adalah solusi. Ya, kalau perempuan menangis itu adalah bagian daripada solusi untuk menyelesaikan bahwa masalah itu bisa diselesaikan dengan menangis. Kalau laki-laki nggak begitu. Makanya harus dimaklumi tentang keadaan perempuan kalau ada masalah, seandainya menangis, memang itulah wanita. Emosinya yang kemudian nampak. Atau misalnya contoh, kalau wanita itu misalnya contoh sederhana, naik motor. Kalau wanita naik motor itu di tengah perjalanan motornya kempes, banyak kempes. Ini biasanya mungkin ibu mengiyakan tidak dilihat dulu. Banyak kempesnya karena rokoknya ditamati, dipemek, gitu kan, dicari-cari gitu. Itu memang gayanya begitu. Kalau laki-laki biasanya kempes ya sudah langsung ke bengkel. Jadi logikanya yang jalan. Kalau wanita nggak begitu, dia lihat dulu ada apa sih kok kayak begini, ada apa sih, dia berpikir kenapa sampai terjadi seperti itu. Kira-kira gitu nggak Bu? Laki-laki biasanya nggak begitu, dia akan mencari solusi. Kenapa kempes langsung kemudian dibawa ke tukang tambal ban. Ini contoh yang kita temukan ketika kita berhadapan dengan wanita atau istri kita, di antaranya seperti itu. Jadi harus dipahami oleh para bapak, ketika kita menghadapi istri yang seandainya ada masalah, dia tidak mudah berpikir. Dia biasanya akan mungkin menangis dulu. Makanya kepada para bapak atau para ibu, ini sebagai gambaran, kalau seandainya ini para bapak, ibu, kalau suami jenengan lihat suaminya sedang diam gitu ya, mungkin sedang berpikir sangat berat. Kalau ada masalah, mungkin laki-laki akan menggunakan diam itu sebagai sarana untuk mencari solusi. Mungkin bapak-bapak biasa diam gitu ya,
Jadi sampai dikatakan seorang ahli itu mengatakan kalau laki-laki itu dia sedang di kamar, seandainya dia itu kemudian diketuk pintunya, maka solusinya yang mestinya keluar akan kemudian pudar kembali. Nah, ibu-ibu harus tahu gitu. Akan pernah ada sebuah cerita ini konon, ketika saya masih muda ada seorang dosen yang dia selalu mewanti-wanti untuk berdiam sesaat sekitar 1 jam, ngomong sama istrinya, adik, tolong di jam ini adik gak usah masuk ke kamar saya sedang istirahat. Ya mungkin dalam konsentrasi tersebut saya sedang istirahat. Maka kemudian si istri karena ada tamu, akhirnya kemudian dia tidak tega terhadap tamunya tanpa memberi kesempatan suaminya istirahat tadi, karena mungkin kasihan sama tamunya, dia lupa dengan pesan suaminya tadi. Maka dia kemudian mengetuk keras pintu rumahnya, pintu kamarnya diketuk. Nah, setelah itu kemudian suaminya suaranya agak keras, bukan marah, tapi kemudian semacam mengucapkan gitu. Dibuka pintunya, beberapa saat berikutnya Allah takdirkan meninggal dunia. Ini hanya sebuah contoh saja, tapi ini bukan menjadi dalil bahwa itu tak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, laki-laki itu suka dihormati kepemimpinannya. Jadi ibu harus paham bahwa laki-laki seperti apapun dia, entah maaf dia itu pendek, cili, gitu ya, ngantukan sisa gitu. Meskipun seperti itu, dia tetap ingin dihargai, dihormati kepemimpinannya. Atau mungkin istrinya itu dia pendidikannya lebih tinggi, atau mungkin istri nasabnya lebih tinggi daripada suami. Tetapi karena sudah menikah dengan dia, maka laki-laki itu tetap suka dihormati kepemimpinannya. Jadi ini harus dibagi oleh para ibu. Itu laki-laki ketika mereka menjadi kepala rumah tangga di antara kita semuanya. Kemudian yang ketiga, laki-laki itu suka dihormati keputusannya. Jadi ada masalah, laki-laki itu seperti itu. Makanya ibu-ibu saya pesan. Seandainya sebenarnya jenengan punya ide yang sangat bagus. Ide jenengan itu sangat bagus. Tetapi ketika berhadapan dengan suami, musyawarah, ini bahasa yang paling baik menggunakan kalimat, Mas kalau begini gimana? Gitu. Ini yang paling baik. Ini pendapat jenengan, meskipun itu jalan jenengan paling baik pendapatnya. Dan insya Allah disetujui oleh suaminya. Tapi sebaiknya ini menggunakan bahasa-bahasa yang lembut, gitu. Kalau begini gimana Mas? Kayaknya ini lebih baik daripada apa yang mungkin yang sudah ada. Ini karena memang laki-laki seperti itu kesukaannya, ya. Kemudian yang keempat, laki-laki itu tidak suka dihardik. Jadi laki-laki itu kalau dihardik paling nggak suka. Makanya sampai Rasulullah melarang ya seorang wanita yang membentak suaminya. Jadi kalau ada perempuan yang membentak suaminya, ini masalah. Jadi kita mengetahui para bapak ibu, yang namanya rumah tangga mesti ada perbedaan pendapat. Sepakat ya? Suatu-waktu bapak bisa benar, suatu-waktu bapak bisa salah, atau suatu-waktu ibu bisa benar, atau suatu-waktu ibu bisa salah. Ini namanya rumah tangga. Ketika kebetulan suami itu dia melakukan kesalahan, maka biasanya suami tidak suka kalau dihardik, dimarah-marahi dengan bahasa yang tinggi gitu ya. Sebenarnya begitu pula seorang wanita. Ibu nggak mau ya kalau dimarahi sama suami gitu kan. Itu memang begitu. Harus dipahami para bapak ibu, kita ini berumah tangga, ya kita ini berumah tangga sesungguhnya berawal dari keluarga yang berbeda. Suami kita latar belakangnya berbeda dengan kita, pendidikannya, lingkungannya, orang tuanya itu berbeda. Begitu juga istri juga sama.
orang tuanya, karakternya, dan macam-macam itu berbeda, maka perbedaan ini kemudian menyatu dalam sebuah rumah tangga. Sehingga kalau kemudian setelah berumah tangga ada ketidakcocokan atau berbeda pendapat, ya ini namanya karena dua orang yang dari latar belakang yang berbeda, lingkungan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, maka bisa saja ketika itu akan menemukan perbedaan. Makanya ketika terjadi perbedaan, jangan kemudian menjadi dalil orang tuh podo bojo itu ya. Makanya kita menemukan, maaf ya, ini bintang film. Ketika cerai apa kata mereka? Saya sudah tidak cocok lagi dengan istri saya. Itu yang kedua. Si istri juga sama. Saya sudah tidak cocok lagi dengan suami saya. Ya memang awalnya tidak cocok. Kita itu berumah tangga memang tidak sama, maka kita cocok-cocokkan bersama. Ya Pak ya. Jadi kita ini sebenarnya dengan suami kita tidak ada kecocokan. Ada hal tertentu yang tidak cocok. Begitu juga suami juga ada hal tertentu yang tidak cocok, maka kita cocok-cocokkan. Nek orang cocok, maka kita mungkin batin saja gitu ya. Karena harus kita ketahui Bapak Ibu, ketika kita belum menikah, mungkin kalau kemudian kita tanya para bapak, para ibu, jawabannya sama. Bapak, ini Bapak dulu saya tanya ya. Ketika dengan mau menikah, pilihan wanita idamannya apa Bapak? Kira-kira? Mungkin karena cantiknya gitu ya. Cantiknya, kemudian mungkin pinternya, kemudian mungkin karena apa? Hartanya gitu kan. Dan tetap yang keempat, meskipun ini kadang-kadang kita menjadi terakhir sekali, yang keempat adalah tentang agamanya. Ibu-ibu juga sama ya. Mungkin tampannya, mungkin pinternya, mungkin kedudukannya dan agamanya. Ketika dulu kita sebelum menikah sudah kita ada poin-poin yang kita pilih, setelah menikah semuanya cocok nggak Pak? Persis nggak dengan apa yang dengan idaman kira-kira? Atau ibu sama nggak, persis nggak? Kalau nggak persis, ya maka itulah kita terima apa adanya. Kita nikmati gitu. Maka ketidakcocokan itu kemudian kita cocok-cocokkan bersama. Ini pentingnya ketika kita mengetahui bagaimana karakter suami maupun kita mengetahui karakter istri kita. Kemudian yang keberapa tadi? Sekarang yang kelima ya. Laki-laki itu tidak suka digurui. Jadi seorang laki-laki tidak suka digurui. Istrinya yang bagian ngatur. Tapi pertanyaan, ada nggak yang kayak gitu Bapak, Ibu? Ada nggak? Pokoknya laki-laki itu cuma sebagai apa? Banyak diatur terus sama istrinya. Mono mas begitu. Ini pada dasarnya laki-laki tidak mau. Tapi mungkin karena kalah tadi. Ya, kalah, mungkin karena kalah kepintarannya, mungkin karena kalah nasabnya, mungkin karena hartanya, sehingga dia nggak bisa apa-apa. Ini nasibnya kayak gitu, ya, nasibnya. Kemudian berikutnya, laki-laki itu suka dipuji. Jadi kalau kemarin kita menemukan wanita itu suka dipuji, maka sekarang pun laki-laki juga suka dipuji. Artinya kedua-duanya butuh pujian. Tuh Bapak, ini maaf ya saya tanya, Bapak sering puji ibu nggak Bapak-bapak? Cuma mesum ya, ibu sering puji Bapak-bapak nggak? Coba kita lihat Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kisahnya kita menemukan sebuah contoh. Suatu hari Rasulullah SAW beliau memakai baju warnanya hitam. Baju warnanya hitam. Maka Aisyah radhiyallahu anha beliau berkomentar dengan kata-kata kurang lebih begini. Ya Rasulullah, alangkah tampannya engkau, baju warna hitam ini sesuai dengan kulitmu yang warnanya putih. Bagus sekali ya. Jadi ibu itu, Bapak ini Bapak Nabi ini bagus banget, Bapak ini tampan banget gitu ya. Senang nggak Pak? Senang gitu.
Meskipun kadang-kadang saja jenengan bayarnya orang banget gitu ya. Tapi ini sebuah penghormatan gitu, penghargaan. Tapi suami jangan berkata ngice gitu kan, ngice bapak orang bagus ini bagus gitu kan. Ngomong sih jujur bu gitu. Nah itu enggak gitu. Jadi istri itu memuji suaminya. Memuji suaminya mungkin dari pakaiannya, mungkin dari pekerjaannya, sebagaimana kemarin suami pun memuji istrinya, mungkin dari penampilannya, mungkin dari hasil karyanya. Kita kemarin memberi contoh, kalau bapak-bapak itu makan masakan yang dibuat oleh istrinya, nanti kita akan menemukan ekspresi bapak-bapak itu ketika kebetulan nggak cocok, gitu kan? Nggak cocok, mungkin kasih dan mungkin kogen, gitu kan? Ini yang paling baik ucapannya mungkin begini ketika nggak sedang kasihan. Ini kok rasanya mungkin nganu ya bu ya gitu. Mungkin garam lagi murah mungkinnya kita masaknya kayak gini gitu. Nah kepriye itu bapaknya, coba ibu rasakan kayak apa gitu. Nah ibu kemudian ternyata asinnya, ya begitu. Ini yang habis ya. Tapi kan kita sering menemukan masak raiso gitu. Untuk ibunya nggak jawab. Nek masak raiso bapak ibu mereka ini sing masak, ibu tak bagian makmum gitu. Untuk nggak begitu. Artinya ini memang sifat kita ini tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini adalah orang yang suka dipuji. Makanya para bapak, para ibu, kita puji istri kita puji suami kita. Ini pesan kepada bapak juga ya para bapak. Jadi ini kita kalau memuji kepada orang lain mungkin dermawan sekali. Ibu-ibu jangan juga begitu ya, jangan juga begitu. Kita itu jangan jadi orang terlalu dermawan memuji kepada orang lain. Maksudnya istri orang lain, maksudnya suami orang lain. Ada tetangga atau orang yang sedang nyaponi depan rumah, aduh cantiknya ini yang sedang membersihkan halaman ini, bukan istri kita gitu. Ini bisa jadi musibah, ya. Kenapa ketika kita di rumah istrinya nggak gitu, masya Allah istri kita nih nyaponi kok bagus sekali gitu ya, yang membersihkan ruangan bagus sekali. Kenapa kita nggak keluar? Tapi kepada orang lain kita dermawan gitu. Ini bisa jadi musibah. Saya ambilkan contoh. Ini contoh seorang teman yang beliau menceritakan rombongan haji. Ceritanya ada seorang pembimbing, bukan pembimbing ya, ketua rombongan. Ketua rombongan ini seorang ustaz, masih nom. Nah dia karena ketua rombongan, dia biasanya ditanya berbagai macam tentang keadaan di Mekah maupun di Madinah. Karena sebagai ketua rombongan. Kebetulan ini ketua rombongan ini dia silaturahim ke mungkin hotelnya dari rombongan salah satu dari kelompoknya ini. Kebetulan yang didatangi suami istri yang masih muda semuanya. Laki-lakinya tampan, istrinya pun cantik. Ketika sudah masuk situ kan ngobrol biasa, cair gitu. Tiba-tiba istri dari rombongannya tadi menyuguhkan minuman gitu, minuman. Kemudian ketua rombongan tadi mengatakan, waduh, cantiknya itu siapa yang memberikan minuman saya seperti ini. Kata-kata ini menjadi beban bagi suaminya. Karena kebetulan istrinya sering bertanya masalah-masalah kepada ustadz ini. Apa yang terjadi? Suami ini gak tahan karena istrinya pernah disebut cantiknya begitu. Ini di tengah perjalanan ketua rombongannya dipukuli. Padahal itu di tanah suci. Ini kan musibah ya, musibah. Jadi para bapak, ya jangan terlalu dermawan sekali lah kita memuji kepada istri orang lain, kan? Nanti kalau jadi musibah. Begitu juga ibu-ibu juga jangan terlalu dermawan sekali memuji kepada suami orang lain, karena ini juga bisa jadi musibah.
Bisa dipahami kalimat musibah ya. Apalagi laki-laki itu penyakitnya lebih besar daripada wanita. Ya, laki-laki itu mudah berpenyakit. Makanya ini hati-hati ibu. Jadi Pak, perbanyaklah puji istri kita, perbanyaklah puji suami kita. Apapun mungkin itu akan menjadikan keutuhan rumah tangga itu lebih baik di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang ke-8, yang ke-7, suka melindungi. Jadi laki-laki itu adalah orang yang sangat suka melindungi, dan watak dasarnya memang begitu. Sedangkan wanita adalah orang yang suka dilindungi, dan memang watak dasar perempuan adalah begitu. Ya, bahkan diceritakan seorang psikolog itu mengatakan, boleh dikatakan hampir mencukupi seandainya seorang wanita itu berjalan dengan anak yang masih kecil, antara umur 10 tahun, berjalan berdua dengan anak laki-laki, maka seorang penjahat itu akan berpikir ketika akan melakukan kejahatan kepada seorang wanita. Jadi menunjukkan memang wataknya laki-laki begitu. Ya, jadi kalau laki-laki itu bersama dengan seorang wanita, meskipun umurnya masih kecil, itu seandainya diceritakan seorang psikolog mengatakan penjahat itu akan berpikir ulang ketika ada wanita yang dia didampingi seorang anak, karena memang watak laki-laki seperti itu. Dan ini kita juga lihat Bapak-bapak, insya Allah Ibu juga melihat anak-anak laki-laki itu biasanya dia akan meniru gayanya bapak. Biasanya ya, biasanya. Saya nggak tahu kalau ada yang suka meniru gayanya ibu. Kalau duduk paling suka duduknya di kursinya bapak. Kalau ngomong juga gayanya bapak. Ini kebiasaan anak laki-laki seperti itu. Makanya kalau bapak ini melakukan kesalahan, maka anak laki-laki akan melihat, oh ternyata bapak itu ya. Ini PR ya bagi para bapak, karena ini menjadi pelindung dan akan mempengaruhi kepada anak-anak kita yang juga menjadi bagian dari perlindungan di rumah tangga kita. Berikutnya adalah ke-8, laki-laki itu suka digoda, maka perempuan istri sebaiknya selalu berdandan dengan suaminya. Jadi besok kalau kita masih bisa bertemu kembali, kita bagaimana lihat Rasulullah kayak apa ya. Bagaimana Rasulullah itu Masya Allah ketika berasik-asikan dengan istrinya. Jadi perempuan, jadi laki-laki adalah orang yang suka digoda, maka istri itu perlu berdandan. Jadi ibu jangan kalau tindak gitu ya, kalau keluar rumah kelihatan cantik, ya di rumah mestinya juga cantik. Jangan aut-autan di rumah yang menakutkan suami, yang boleh berambang, yang boleh bawang, jadi satu gitu ya. Nah, kasihan suami gitu ya. Jadi kalau di rumah itu kelihatan cantik gitu, ya kelihatan cantik, maka suami akan betah di rumah, insya Allah begitu. Ini pentingnya begitu. Ya, jadi ibu-ibu ini pesan dari saya, mungkin mewakili bapak yang sebelah sini, di rumah dengan dia tetap berpakaian yang bagus ya. Apalagi suaminya memang putus seperti itu. Berikutnya, seorang suami atau laki-laki suka mencium bau yang wangi. Pertanyaan ibu suka nggak? Suka. Tapi lebih banyak atau lebih dominan laki-laki daripada wanita. Kalau laki-laki sulit memaklumi, kalau perempuan mudah memaklumi ketika mendapatkan bau. Mungkin sepakat nggak ya? Contoh ya, ini kebetulan suaminya pulangnya kemalaman, kemudian berikutnya gitu ya, di rumah kedinginan, istri gak sempat buatkan air hangat. Suaminya bilang, maaf ya dik, bapak kemalaman ini mau mandi rasa-rasa gitu. Istri mengatakan, gak apa-apa mas, gak apa-apa. Itu memang pemaklumannya sangat kuat. Tapi laki-laki kalau ibu baunya berambang bawang menyengat, itu biasa laki-laki itu akan mudah membunuh gini. Makanya kita lihat dulu orang-orang jahiliyah, ya orang-orang jahiliyah kepada istri-istri mereka ketika sedang datang bulan, maka kemudian mereka betul-betul memisahkan ranjangnya, jijik gitu. Orang jahiliyah loh,
Ya, Islam beda. Jadi ketika dulu menemukan wanita yang sedang haid, maka laki-laki akan memisahkan ranjangnya, tidurnya dengan istrinya. Karena memang bagi laki-laki seperti itu. Meskipun kita sekarang nggak begitu ya Pak ya, tetap satu kamar gitu ya. Ini penting diketahui oleh para ibu. Apakah kemudian harus kita berparfum juga begitu? Tapi kalau kemudian dengan di rumah tidak bau yang nggak enak gitu, itu sesuatu yang sangat mengenakan bagi seorang laki-laki. Ini penting diperhatikan oleh seorang wanita. Kemudian yang ke-10, laki-laki suka melihat keindahan. Jadi ini memang wanita itu di dalam Al-Quran juga dikatakan kan, yuzina linnasi bisyahawat minan nisa wal banin, gitu kan. Wanita itu memang hiasan. Maka ketika menjadi hiasan, suami itu melihat wanita itu bagian daripada, ya memang suami juga jadi hiasan juga. Karena nanti akan disebut-sebutkan bujuni sopoto gitu kan. Meskipun ini ada contoh ya yang perlu digarisbawahi ini para bapak-bapak ini sebuah bahasa yang sangat indah sekali, kina yang sangat indah sekali dari Rasulullah. Ini enggak nyambung tapi saya sambung-sambungkan. Enggak sesuai dengan topik tapi saya cocok-cocokkan. Dalam kisahnya Rasulullah SAW beliau suatu hari bermimpi. Suatu hari beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau diajak malaikat Jibril melihat keindahan surga, melihat surga. Setelah berada di surga, Rasulullah diajak malaikat Jibril jalan-jalan. Dalam perjalanan, kemudian Rasulullah menjumpai sebuah istana yang sangat megah sekali, bagus sekali. Dan di istana itu ada halaman yang sangat luas, tanamannya sangat indah, ada ayunan. Ya, jadi di halaman ada taman yang luas, ada ayunan, dan di situ ada seorang wanita yang sedang main ayunan. Ada bidadari yang sedang main ayunan. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini rumah siapa ini? Ini rumah siapa ya Jibril?" Jibril kemudian berkata, "Ini adalah istananya Umar bin Khattab." Oh begitu. Langsung Rasulullah kemudian mengajak Jibril pergi. Mungkin menyangka jangan-jangan ini istana saya, itu istri saya gitu ya. Nah kemudian karena bukan langsung pergi. Setelah bangun besok paginya Rasulullah bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar tersenyum, Rasulullah tersenyum pada Umar. Umar kan lalu tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum kepadaku gitu? Ada sesuatu yang aneh pada diriku?" "Enggak kok," gitu. "Tolong Rasulullah ceritakan kenapa engkau tersenyum kepadaku?" "Enggak," gitu. "Tolong ya Rasulullah, engkau ceritakan kepadaku." Maka kemudian Rasulullah baru menceritakan, "Tadi malam aku bermimpi ya Umar. Aku melihat, aku jalan-jalan ke surga dalam mimpiku. Aku menjumpai istana yang sangat megah, sangat indah, halamannya sangat luas. Dan saya tanya kepada Jibril, itu istananya siapa?" "Itu istananya Umar." Maka kemudian aku pergi. Umar penasaran, "Ya Rasul, cuma begitu ceritanya?" "Iya." "Masa cuma begitu? Kalau ya Rasul ceritakan lebih detail gitu." Rasul memang nggak mau menceritakan, tapi kemudian apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, "Maaf ya Umar, saya tidak sengaja tadi malam ketika aku lihat istanamu, aku lihat halamanmu, aku lihat istrimu yang sedang main ayunan. Maaf, saya melihat istrimu gitu." Jadi minta izin. Maaf. Apa kata Umar bin Khattab? "Ya Rasulullah, seandainya aku melihat lebih dari itu, aku tidak akan marah kepadamu." Nah ini sebuah contoh sangat indah sekali adalah, maaf ya, ini para bapak atau para ibu, ini bahasa yang sangat indah sekali Rasulullah, tapi kita kadang-kadang nggak bisa. Biasanya maaf ya, kalau kita ada wanita cantik itu yang ditanyakan, "Itu istri siapa?" gitu ya. Rasulullah tidak begitu. Rasulullah tanyakan,
ini motornya siapa ya? Gitu. Yang ditanya motornya, ini mobilnya siapa ya? Yang ditanya mobilnya, oh berarti karena dia naik mobil itu berarti dia otomatis suaminya, istrinya dia. Itu bahasa Rasulullah banget gitu. Jadi kalau kita seperti itu, kita sudah menggunakan bahasa yang tingkat tinggi bahasanya. Tidak mau bujur sopo ya gitu. Itu enggak gitu. Itu Rasulullah. Jadi beliau luar biasa ketika menggunakan bahasa seperti itu. Jadi para bapak, para ibu, itu kesukaan laki-laki memang suka dengan keindahan, dan sebenarnya wanita pun sama suka keindahan sebagaimana sukanya laki-laki. Makanya perlunya kita menjaga untuk menjadikan kita semuanya di dalam rumah tangga lebih baik. Kemudian 11, laki-laki itu sulit memaafkan jika dia cemburu. Jadi laki-laki itu sulit memaafkan jika dia cemburu. Makanya kalau ada orang, ini pendapat saya, insya Allah nggak salah. Kalau ada orang wanita itu sama suami cemburu, suaminya mengatakan kok cemburuan banget, Dek. Sebenarnya itu dia bukan karena cemburunya, karena sangat sayangnya sama suami. Jadi kalau wanita itu dia perhatian banget sama suaminya, itu sebenarnya bukan pencemburu, tapi karena sangat sayang sama suami, khawatir diduakan gitu ya Bu ya. Tapi kalau laki-laki memang dia cemburu sekali. Dan ini memang Islam menganjurkan begitu. Islam menganjurkan agar suami itu cemburu. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan, la yadkhulul jannata rajulun dayus. Tidak masuk surga laki-laki yang tidak pencemburu. Namanya dayus. Laki-laki gak punya cemburu kepada istrinya, ini bermasalah. Ya Allah. Jadi kalau ada laki-laki gak pernah cemburu kepada istrinya, ini masalah. Atau tidak cemburu kepada keluarganya yang melakukan kejelekan, dosa, gak cemburu, ini laki-laki masalah. Karena dikatakan la yadkhulul jannah rajulun dayus. Gak masuk surga laki-laki yang tidak punya cemburu. Jadi maaf para bapak, ada suami kemudian lihat istrinya, maaf ya, boncengan sama laki-laki itu dengan orang popor. Yang penting hati ini kan kurang. Ini saya mengatakan ini sudah luar biasa hebatnya. Orang popor kan hati simpan murah, nah aku nggak masalah. Nek ini saya mengatakan itu luar biasa. Ini cemburunya gimana gitu? Ya, karena memang watak laki-laki mestinya dia adalah orang yang sangat pencemburu kepada istrinya. Ini PR bagi para bapak. Jadi kalau ada istrinya begini, cemburu. Sampai kemudian ada sebuah kisah, ya, karena laki-laki seorang yang sangat cemburu dan memang dia pencemburu. Ada sebuah kisah yang menarik. Ketika ada seorang wanita, ini di zaman Rasulullah, seorang wanita yang berasik masuk dalam rumahnya, maaf ya, sampai begituan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Bisa dipahami ya, nggak usah diartikan ya. Begituan dengan laki-laki yang bukan suaminya, itu suaminya tahu. Dia melihat istrinya yang begituan, maka kemudian dia meninggalkan rumah, dia datang menemui Rasulullah. Rasulullah kemudian dia berkata, ya Rasulullah, aku menjumpai istriku sedang asik-asikan sama laki-laki di dalam kamarku. Rasulullah wajahnya memerah, kemudian langsung naik mendekat Rasulullah. Ketika itu sudah duduk-duduk, langsung naik berdiri. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengatakan, kalau itu terjadi pada istriku, maka akan aku hukum dengan hukum Islam. Artinya hukum rajam, hukum bunuh, rajam itu. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, sesungguhnya saat itu pencemburu, dan aku lebih pencemburu daripada saat, dan Allah lebih cemburu daripada saat dan aku. Jadi itu menunjukkan sampai sebegitunya Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan Rasulullah tentang mestinya seorang laki-laki terhadap istrinya ketika seperti itu.
Atau kemudian kita melihat istrinya yang tidak wajar sebagaimana wajarnya seorang istri dengan laki-laki yang bukan suaminya. Ini kisahnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-13, laki-laki adalah orang yang suka didahulukan. Jadi laki-laki itu suka didahulukan. Kalau ada masalah, biasanya laki-laki itu sudah didahulukan, diawalkan. Makanya ini ibu-ibu ketika jenengan duduk sama suami, biasanya minta saran dulu, meskipun jenengan sebenarnya sudah tahu. Dan nanti jenengan yang bisa memberi solusi. Jenengan sampaikan dulu, Mas gimana kira-kira kalau begini? Mas, menurut pendapat Mas gimana? Ini sangat baik sekali. Para ibu, para hormati. Kemudian yang ke-13, ya. Ini yang terakhir. Ke-13, dan suami itu jangan dibanding-bandingkan dengan lelaki yang lain. Meskipun laki-laki kadang membandingkan istri dengan istri wanita yang lain. Penyakit itu. Saya ulangi, istri itu jangan membanding-bandingkan dengan suami yang lain, maksudnya suami orang lain. Meskipun kadang-kadang suami itu sering membanding-bandingkan istri dengan wanita orang lain. Bisa dipahami, Ibu Bapak. Jadi ini laki-laki begitu, Bu, Bapak ya si fulan, Bu kayak gitu, Bu. Dia begini gitu kan. Meskipun kalau istrinya membandingkan, Mas, Bu kayak si fulan, Mas, itu dia tidak terima. Ini kayaknya laki-laki begitu, makanya egonya lebih tinggi gitu kan. Makanya cuma lebih gitu ya. Nah, sehingga ini PR bagi para bapak, para ibu, kedua-duanya memang sebenarnya nggak baik semuanya kalau ini membanding-bandingkan. Nggak usah dibanding-bandingkan lah, karena memang istri kita begitu. Karena memang suami kita begitu. Dulu ketika kita menerima ya seperti itu dia. Itu ya. Ini PR bagi para bapak, para ibu. Bahkan sering kita menemukan, ini mungkin bapak dan juga saya juga sering menemukan ibu-ibu, ini kemudian keluar kata-kata di hadapan suami atau di hadapan orang lain, mengatakan suami saya itu mulai sopopo, sedikit-sedikit mulai sopopo, pacar mulai sopopo. Ini kata-kata ini sebenarnya menyakitkan suami. Kalau memang itu nggak bisa apa-apa, nggak usah diceritakan pada orang lain ya. Sudah dinikmati saja, itu rezeki jenengan, nasibnya jenengan. Atau juga begitu, kalau suami menjumpai istrinya yang kebetulan nggak bisa, nggak usah dipamerkan di hadapan orang lain. Nah, istrinya aku kan mulai sopopo, nggak usah, karena memang itu rezekinya jenengan. Maka kita perbaiki keluarga kita bersama-sama, para bapak, para ibu. Itu yang saya sampaikan sebelumnya tentang karakter seorang laki-laki, suami, dan karakter seorang istri. Maka setelah kita sedikit mengetahui, maka saya cuma memberi garis bawah saja. Di antara yang saya garis bawahi kepada para bapak, para ibu adalah kita ini mestinya mudah memaklumi kekurangan istri dan juga mudah memaklumi terhadap kekurangan suami. Ini PR kita. Dan juga kita sabar ketika ada masalah di dalam keluarga kita, karena inilah yang paling aman ketika kita menghadapi masalah di dalam rumah tangga kita, untuk meredupkan ketika terjadi suasana yang tidak mengenakan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ketika ada masalah, mungkin istrinya sedang naik suaranya gitu ya, suaminya sebaiknya diam. Jadi Bapak, pada waktu istrinya itu sedang naik suaranya, mungkin marah itu, sebaiknya jangan diam dulu sampai istrinya puas marahnya. Kalau sudah puas baru tanya, "Wis rampung Dik," gitu. Sudah selesai gitu. Yang kayak begitu maksudnya ya. Atau kemudian kalau suami marah, jangan diamkan dulu ibu. Kalau jangan diam, nanti insya Allah akan mudah cairnya. Nek sama-sama naik marahnya, nggak akan selesai. Ini PR bagi saya pribadi. Sekali lagi, saya bukanlah orang yang berumah tangga yang paling baik, bukan yang terbaik. Bahkan mungkin saya percaya di antara bapak, para ibu, ada yang lebih baik daripada saya. Oleh karena itu, ucapan saya, omongan saya,
Yang saya sampaikan ini, mari kita saling mengoreksi, memperbaiki keluarga kita masing-masing. Kekurangannya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.